Kepulauan Indonesia, dengan pulau-pulaunya yang luas dan lautannya yang besar, menjadi saksi kebangkitan sebuah kerajaan yang kuat, Sriwijaya. Terletak di persimpangan jalur perdagangan maritim yang penting, Sriwijaya memanfaatkan posisinya yang strategis untuk mengendalikan perdagangan di wilayah tersebut. Kerajaan maritim ini berkembang selama berabad-abad, meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah, budaya, dan agama Asia Tenggara. Dengan armada laut yang kuat, Sriwijaya mampu mengendalikan jalur perdagangan utama, menjadikannya pusat ekonomi yang makmur. Warisan Sriwijaya sebagai pemersatu dan pusat perdagangan serta agama Buddha terus memesona para sejarawan dan cendekiawan hingga saat ini. Banyak peninggalan arkeologis yang ditemukan seperti candi-candi Buddha dan prasasti-prasasti kuno memberikan wawasan tentang kejayaan masa lalu kerajaan ini. Dari abad ke-7 hingga ke-13, pengaruh Sriwijaya meluas jauh melampaui lokasi pusatnya di Sumatera. Wilayah kekuasaannya mencakup sebagian besar Asia Tenggara, termasuk Semenanjung Malaya, Jawa, dan sebagian Kalimantan. Sriwijaya menjadi kekuatan dominan, membentuk lanskap politik, ekonomi, dan agama di kawasan tersebut. Melalui diplomasi dan kekuatan militer, kerajaan ini mampu mempertahankan pengaruhnya dan menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Melalui penguasaan kekuatan laut dan aliansi strategis, Sriwijaya mendorong persatuan dan memfasilitasi pertukaran barang dan gagasan di seluruh Nusantara. Armada lautnya yang tangguh memastikan keamanan jalur perdagangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat. Penerimaannya terhadap agama Buddha Mahayana semakin memperkuat perannya sebagai pusat pembelajaran dan bimbingan spiritual. Banyak biksu dan cendekiawan dari berbagai penjuru dunia datang ke Sriwijaya untuk belajar dan mengajar. Kisah Sriwijaya adalah kisah tentang ambisi, pertukaran budaya, dan kekuatan ide yang tak lekang oleh waktu. Pertukaran budaya yang terjadi melalui perdagangan dan diplomasi memperkaya kehidupan masyarakat di seluruh wilayah kekuasaannya. Kebangkitannya menjadi pusat perhatian menyoroti keterkaitan rumit yang terjalin antara Asia Tenggara dan dunia yang lebih luas. Hubungan perdagangan dengan India, Tiongkok, dan dunia Arab membawa pengaruh budaya dan teknologi yang signifikan. Warisan kerajaan ini menjadi bukti dampak abadi dari kerajaan maritim yang kuat yang pernah menguasai Nusantara. Peninggalan-peninggalan arkeologis dan catatan sejarah menunjukkan betapa pentingnya peran Sriwijaya dalam membentuk sejarah kawasan ini. Kisah Sriwijaya terus bergema hingga saat ini, menawarkan wawasan berharga tentang kompleksitas masa lalu Asia Tenggara. Penelitian dan studi yang terus dilakukan oleh para sejarawan dan arkeolog membantu kita memahami lebih dalam tentang kerajaan ini. Dengan menjelajahi asal-usulnya, prestasinya, dan akhirnya keruntuhannya, kita memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan-kekuatan yang telah membentuk kekayaan budaya dan tradisi kawasan ini. Sriwijaya adalah contoh nyata bagi sebuah kerajaan yang berpengaruh sejarah dan budaya di wilayah yang luas. Sriwijaya, yang berarti kemenangan gemilang dalam bahasa Sanskerta, muncul di Pulau Sumatera, Indonesia. Kerajaan ini dikenal sebagai salah satu kerajaan maritim terbesar dan paling berpengaruh di Asia Tenggara pada masanya. Lokasi strategisnya di sepanjang Selat Malaka, jalur maritim vital yang menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan, memainkan peran penting dalam kebangkitannya. Selat Malaka adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dan penguasaan atas jalur ini memberikan keuntungan besar bagi Sriwijaya. Posisi strategis ini memungkinkan Sriwijaya untuk mengontrol perdagangan yang mengalir melalui wilayah tersebut, menjadikannya pusat perdagangan yang kaya dan berpengaruh. Pedagang dari berbagai belahan dunia, termasuk India, Cina, dan Arab, sering berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya untuk berdagang. Asal-usul kerajaan ini dapat ditelusuri kembali ke abad ke-7 Masehi, dengan kekuatannya yang terkonsolidasi selama berabad-abad berikutnya. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa Sriwijaya telah menjadi kekuatan yang signifikan sejak awal berdirinya. Para ahli umumnya sepakat bahwa Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya antara abad ke-8 dan ke-12 Masehi. Selama periode ini, kerajaan ini mengalami perkembangan pesat dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, budaya, dan militer. Selama periode ini, pengaruhnya meluas ke sebagian besar Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya, dan sebagian Kalimantan. Pengaruh Sriwijaya tidak hanya terbatas pada wilayah-wilayah ini, tetapi juga meluas ke berbagai kerajaan dan kekaisaran di Asia Tenggara.
Sriwijaya membangun jaringan negara vasal dan pos terdepan, mengamankan dominasinya atas jalur perdagangan maritim dan wilayah yang kaya sumber daya. Pos-pos terdepan ini berfungsi sebagai pusat administrasi dan militer yang membantu mempertahankan kekuasaan Sriwijaya. Lokasi strategis dan diplomasi yang terampil memungkinkan Sriwijaya untuk berkembang sebagai kekuatan maritim. Kerajaan ini tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga menggunakan diplomasi untuk menjalin hubungan baik dengan tetangga-tetangganya. Kontrolnya atas Selat Malaka memberinya posisi dominan dalam perdagangan regional. Dengan menguasai jalur ini, Sriwijaya dapat memungut pajak dari kapal-kapal yang lewat, yang menjadi sumber pendapatan utama bagi kerajaan. Dengan memungut pajak pada kapal-kapal yang lewat dan mengendalikan arus barang, Sriwijaya mengumpulkan kekayaan yang besar, yang digunakannya untuk memperkuat militer dan memperluas pengaruhnya. Kekayaan ini juga digunakan untuk membangun infrastruktur dan mendukung kegiatan keagamaan dan budaya. Namun, dominasi Sriwijaya tidak hanya didasarkan pada kekuatan militer. Kerajaan ini juga dikenal karena kemampuan diplomasi dan aliansinya yang cerdas. Para penguasa kerajaan memahami pentingnya diplomasi dan aliansi dalam mempertahankan kekuasaan mereka. Mereka sering mengadakan pertemuan diplomatik dan menjalin perjanjian dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Mereka menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan dan kekaisaran tetangga, termasuk di Jawa, Champa, dan Kamboja, mendorong kerjasama dan stabilitas di kawasan tersebut. Hubungan ini tidak hanya memperkuat posisi Sriwijaya, tetapi juga membantu menciptakan jaringan perdagangan yang luas dan stabil di Asia Tenggara. Penerimaan Sriwijaya terhadap agama Buddha Mahayana memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan pengaruhnya. Kerajaan ini tidak hanya mengadopsi agama Buddha, tetapi juga mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari dan pemerintahan mereka. Kerajaan ini menjadi pusat pembelajaran dan praktik Buddha yang terkenal, menarik para biksu, cendekiawan, dan peziarah dari seluruh Asia. Mereka datang untuk belajar, berdiskusi, dan berlatih, menciptakan komunitas yang dinamis dan beragam. Masuknya individu-individu dari berbagai latar belakang ini menumbuhkan atmosfer intelektual dan spiritual yang semarak di Sriwijaya. Pertukaran ide dan pengetahuan ini memperkaya budaya dan tradisi lokal, menjadikan Sriwijaya sebagai pusat intelektual yang dihormati. Agama Buddha Mahayana, dengan penekanannya pada welas asih, pencerahan bagi semua makhluk, dan peran bodhisattva, beresonansi kuat dalam masyarakat Sriwijaya. Nilai-nilai ini diadopsi oleh masyarakat dan menjadi bagian integral dari kehidupan mereka. Konsep bodhisattva, makhluk tercerahkan yang menunda nirwana mereka sendiri untuk membantu orang lain mencapai pencerahan, menjadi prinsip utama Buddhisme Sriwijaya. Ini menginspirasi banyak orang untuk mengikuti jalan kebijaksanaan dan welas asih. Fokus pada welas asih dan kesejahteraan semua makhluk ini memengaruhi para penguasa Sriwijaya yang berusaha untuk memerintah dengan adil dan bijaksana. Mereka melihat diri mereka sebagai pelindung dan penyebar ajaran Buddha yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat mereka. Adopsi agama Buddha Mahayana memiliki implikasi yang mendalam bagi Sriwijaya. Ini tidak hanya memperkuat identitas spiritual kerajaan, tetapi juga meningkatkan reputasinya di mata dunia. Hal ini meningkatkan status kerajaan sebagai pusat pembelajaran dan ziarah, menarik para biksu dan cendekiawan dari tempat-tempat yang jauh seperti India dan Cina. Mereka datang untuk belajar dan membawa kembali pengetahuan yang mereka peroleh ke tanah air mereka. Biksu Buddha Tiongkok yang terkenal, Yijing, mengunjungi Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi, menghabiskan beberapa tahun mempelajari kitab suci Buddha dan memuji komitmen kerajaan tersebut terhadap ajaran Buddha. Catatan perjalanannya memberikan wawasan berharga tentang kehidupan intelektual dan spiritual di Sriwijaya. Perlindungan Sriwijaya terhadap agama Buddha Mahayana tidak hanya menumbuhkan lingkungan spiritual yang semarak, tetapi juga memfasilitasi penyebaran ajaran dan praktik Buddha ke seluruh Nusantara dan sekitarnya. Ini menciptakan jaringan spiritual yang kuat yang menghubungkan berbagai komunitas Buddha di seluruh wilayah. Melalui interaksinya dengan kerajaan lain dan dukungannya untuk misi Buddha, Sriwijaya memainkan peran penting dalam membangun Asia Tenggara sebagai pusat utama pemikiran dan praktik Buddha Mahayana. Hubungan ini memperkuat ikatan budaya dan spiritual di seluruh wilayah, menjadikan Sriwijaya sebagai mercusuar kebijaksanaan dan welas asih.
inti dari Buddhisme Mahayana, dan dengan perluasan, kehidupan keagamaan Sriwijaya adalah konsep bodhisattva. Makhluk-makhluk tercerahkan ini didorong oleh welas asih yang tak terbatas, memilih untuk menunda pembebasan akhir mereka sendiri untuk membimbing orang lain di sepanjang jalan menuju pencerahan. Mereka mewakili cita-cita tertinggi Buddhisme Mahayana, pelayanan tanpa pamrih, kebijaksanaan yang mendalam, dan dedikasi yang tak tergoyahkan untuk meringankan penderitaan. Di antara banyak bodhisattva yang dihormati, Avalokiteshvara, bodhisattva welas asih, memiliki makna khusus di Sriwijaya. Sering digambarkan dengan 1000 tangan, masing-masing memegang alat yang berbeda untuk membantu mereka yang membutuhkan. Avalokiteshvara mewujudkan empati yang tak terbatas dan kesediaan untuk meringankan penderitaan yang merupakan inti dari Buddhisme Mahayana. Manjushri, bodhisattva kebijaksanaan, adalah sosok penting lainnya dalam ikonografi dan kepercayaan Sriwijaya. Digambarkan dengan pedang yang menyala, melambangkan pemotongan ketidaktahuan, Manjushri mewujudkan pencarian pengetahuan dan realisasi kebenaran tertinggi. Pemujaan terhadap bodhisattva di Sriwijaya melampaui sekadar penghormatan. Tokoh-tokoh ini berfungsi sebagai perwujudan nyata dari kebajikan dan aspirasi masyarakat Sriwijaya. Mereka mengilham kebaikan, pengejaran pengetahuan, dan dedikasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berbelas kasih.